Hello, welcome back to Mini Convini. Nah, kali ini kita di Hike and Talk episode ketiga. Kita bakal ngomongin tentang apa nih? Kita bakal ngomongin tentang visa. Iya, kayak tentang visa sekolah, terus visa kerja. Iya, visa sekolah, visa kerja, terus sampai proses proses perjalanan ke green card. ke green card. Iya. Nah, habis itu kita bakal bahas juga dari green card menjadi citizen, tapi kita juga belum citizen sih, tapi kita udah tahu lah prosesnya kira-kira. Iya, terus hari ini kita hike di daerah Berkeley, di daerah Hilden Park, hills gitu. Nama trailnya Nimitz Way. Total 8 miles, Yep. Out and back. And nanti kita kasih lihat berapa lama do the hike. True. Ini hike ini dari sini you are here, terus kita bakalan ambil Nimitz Way, bakal ambil jalan ini sampai di sini ya? Iya, kayak sekitar situ. Jadi ini bolak-baliknya 4 mile. Terus balik lagi ke sini. Oke, let's go. Let's go. Oh. Hello. Oh, hey. Udah waktunya buat topik pertama ya? Iya. Tadi sedikit lagi olahraga. Oke, apa topik pertamanya? Topik pertama kita adalah student visa. Oke. Student visa. Iya. Apa itu student visa? Namanya biasanya F1. Iya, nah F1 visa adalah visa khusus untuk pelajar ya kalau di Amerika ya. Jadi visanya biasa didapatkan tetap dari US Embassy dan perlu dokumen namanya I-20. I-20 atau I-20 itu dikeluarkan oleh lembaga pendidikan gitu kayak universitas atau Community college. Dan itu biasanya bisa jadi pendamping untuk pas apply ke F1 visa. Iya, bukan pendamping aja, itu kayaknya salah satu requirement gitu. Jadi basically buat daftarnya lu harus udah diterima di sekolahnya dulu. Iya, Terus betul. sekolahnya tuh keluarin that dokumen, dibawa buat pas apply. Iya. Nah, jadi abis itu hello. And then after that abis itu udah bawa ke US Embassy. Biasanya interview gitu di US Embassy-nya. Iya, biasanya Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya biasanya tuh yang pertama tuh tentang financial statement biasanya selalu ditanya. Jadi kecukupan dana untuk membiayai selama sekian tahun sekolah di Amerika itu juga harus. Yep. Terus biasanya gue ditanyain lu sekolahnya sekolah di mana? and majornya apa? And biasa juga ditanyain abis itu mau ngapain ya biasanya ya. Nah, itu juga a bit tricky. And pertanyaan satu lagi yang gue baru inget adalah biasa selalu ditanya juga ada siblings atau keluarga di Amerika. Oh iya. Itu katanya sih pertanyaannya biar kayak kalau lu banyak siblings atau banyak keluarga itu satu signal atau indikasi di mana lu nggak bakal balik lagi ke Indonesia gitu ya. Iya, terus kayak biasanya mereka tuh maunya lu balik basically. Jadi habis lu kayak sekolah di sini terus lu balik gitu biar kayak mereka nggak mau kebanyakan yang pindah ke sini. Iya. Jadi kan sebenarnya emang F1 visa itu ada statusnya non-imigran visa ya. Jadi emang non-imigran. Jadi status itu bukan untuk tinggal secara tetap di Amerika. Nah, nanti ada visa-visa lain yang imigran visa. Nah, tapi nanti itu kita bahasnya nanti lagi. Iya. Jadi buat F1 visa kayak gitu dapat kira-kira biasa 5 tahun terus lu keluar masuk selama 5 tahun keluar masuk US, nggak usah kayak apply visa lagi. Pokoknya bisa pakai itu aja. Oke, itu deh seputar US visa student. And then we'll see you on the second topic. Yes. Bye. Kita lagi hike and then ada yang kena page. What is paging? Basically gue harus melihat kerjaan karena ada masalah di kerjaan, jadi gue lagi on call.
On call apa itu? Basically orang yang harus standby kalau ada masalah setiap hari. Kita take turns, and sekarang ini lagi giliran gue. Jadi ini lagi hiking di tengah-tengah alam, dia harus cek-cek. Makanya dia bawa tas gede karena ini isinya laptop. Kalau masalahnya parah harus stop dan benerin deh. Iya. Gimana masalahnya? Nggak tahu nih, lagi melihat. Gue lagi belum berhasil login gue. Gue lupa. Ya udah, good luck ya. Oke. Yeay! Udah selesai problemnya. Ternyata masalahnya bisa diselesaikan. Ya bisa dong. Jadi Awas. sekarang bisa balik ngobrol lagi. Iya. Jadi sekarang kita ngomong pas nih. Kebetulan gue habis kerja, kita ngomongin visa kerja. Nah, jadi visa kerja adalah visa H1B ya. Tapi sebelum H1B kita ngomong dulu buat OPT. Iya, jadi gimana? sebenarnya sebelum lu dapet visa kerja, lu bisa kerja dulu di bawah student visa, namanya OPT. Kayak kita udah bahas OPT lumayan deh di video kita sebelumnya. Nah, jadi recap aja, OPT itu biasa visa kind of kayak buat bilangnya Optional practical training. Nah, itu kind of buat kalau lu udah dapet gelar dari sini, itu buat visa kalau lu mau melatih gitu, memakai kemampuan lu untuk kerja di sini gitu kan. Tapi nggak tetap gitu kan. Cuman bisa kalau lu STEM 3 tahun, kalau nggak cuman bisa 1 tahun doang. Iya. Dan habis itu selama di that time period lu harus mendapatkan H1B visa. Kalau enggak, ya harus kembali gitu kan ke negaranya masing-masing. Jadi H1B visa prosesnya adalah pertama lu harus disponsorin sama company-nya harus mau sponsorin lu dulu, lu nggak bisa kayak daftar sendiri gitu buat kayak dapetin visa itu. Jadi pertama harus ada yang mau sponsorin, terus mereka kayak harus daftar ke pemerintah. Nah, habis itu pemerintah bakal ada lotre dulu nih. Lotre, soalnya daftar banyak banget. Jadi ada lotre gitu. Kayak kalau lu menang lotrenya baru kasus lu diproses. Bukan event kayak lotre langsung dapat visanya. Kalau lotre lu menang, lu terpilih buat diproses. Iya, nah terus slotnya tuh setiap tahun kayak selalu sama sih mostly. Jadi kayak dia ada slotnya, dan tergantung yang apply berapa ya chance lu makin banyak atau makin kecil tergantung yang apply berapa pada tahun tersebut. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya lu dapet and then aplikasi lu diproses dan berhasil, ya udah itu berlaku untuk 3 tahun ya biasanya ya. Iya, biasa visa kerja 3 tahun H1B. Habis itu lu bisa tambah 3 lagi kalau 3 tahunnya itu udah habis. Nah, tapi habis total 6 tahun itu lu udah nggak bisa stay di sini pakai kayak H1B visa lagi, nggak bisa pakai visa kerja lagi. Iya, jadi the expectation is kayak di dalam 3 tambah 3 tahun itu aja 6 tahun lu udah harus apply ke permanent resident atau green card begitu. Iya. Kalau enggak 6 tahunnya habis, lu harus keluar dulu kan dari negara ini gitu. Nah, terus habis itu kalau H1B itu agak bedanya dari F1 atau student visa. Lu kayak itu apa ya? H1B yang lu dapet di sini tuh cuman kayak bukti lu legal di sini, tapi buat kayak keluar masuk US buat visanya sendiri tuh kita sebenarnya masih harus ke US Embassy. Iya. Buat kayak dapet stamp, oke itu visa buat lu masuk keluar US. Iya, jadi beda. Tapi yang lucunya yang selalu menurut gua bikin susah ya, kayak US Embassy tuh nggak ada di dalam US. Soalnya tuh embassy biasanya ada di negara lain gitu. Iya, jadi itu juga that stempel lu cuma perlu kalau lu mau keluar dari Amerika kan. Kalau misalnya mau travel keluar, lu perlu ke embassy buat dapat that stamp gitu, stempel gitu misalnya. Tapi kalau lu nggak mau keluar sebenarnya itu juga optional. Iya. Ada yang nutupin jalan kita nih guys. Hai Sophie. Ini ada anaknya. Hai.
Itu ada lagi Ini kepalanya putih. Halo. Hello. Kita udah sampai ujung jadinya. Sekarang lagi balik. Ya, ini udah di ujung 4 mile. Sekarang kita lagi jalan balik. Terakhir, green card. The coveted green card. Oke, jadi bagaimana prosesnya? Coba. Jadi ada beberapa cara sih dapat green card. Kayak satu, disponsorin company. Dua, lewat marriage biasanya. With US citizen atau with green card holder gitu. Ya, ada green card holder. Atau enggak kalau lu kayak misalnya punya PhD atau lu misalnya kayak artis gitu, lu bisa apply sendiri kayak green card for a special person. Iya, dan itu tapi biasanya jauh lebih susah ya kalau kayak gitu ya. Iya. Kayak kredensialnya mesti bener-bener bagus dan legit. Ya. Nah, jadi kalau kita yang mau kita bahas hari ini yang lewat company, sponsor company green card. Iya, jadi kita waktu itu dapat green card kita dari employment based green card. Dan kalau employment based juga prosesnya juga lumayan panjang ya sebenarnya ya. Pertama itu ada proses yang namanya PERM. Jadi itu adalah proses untuk the company itself buat buat hire posisi lu, tapi harus cari US citizen. Mereka harus do that buat proof ke US government kalau nggak ada US citizen yang bisa masuk ke this position. Jadi prosesnya adalah mereka bakal nge-post jobnya gitu ya. Iya. Kayak online biasanya. Iya, dan mereka kalau dapat mereka harus interview juga, keterima apa enggak gitu. Jadi mereka harus beneran gitu cari posisinya, jangan main-main doang gitu kan, dan trik-trik gitu. Nah, Tapi kalau misalnya emang terus ke hire gimana tuh jadinya? nah kalau ke hire biasanya, at least kalau di company gua gitu di Facebook, kalau ke hire berarti ya udah, lu harus masuk ke another batch. Nanti dia ada another batch. Kayak biasa lu ada cool down period, basically sekitar 6 bulan, dan then lu baru boleh try again. That whole proses tuh sekitar ya 4-5 bulan lah kira-kira. Proses berikutnya namanya apply I-140. Iya. Nah terus biasanya pas company-nya mulai daftarin I-140 ini, kita juga udah mulai mesti kayak do medical check up dah. Semuanya tuh paperworknya banyak banget ya, kayak birth certificate, driver's license, terus kayak even ada Vaccination record. Vaccination record juga. Nah kita kayak dari itu kemarin banyak vaccination record yang udah gak ada juga, gak disimpan. Iya. Jadi kalau kayak gitu caranya adalah lu bisa periksa darah kayak ke dokter sini. Dokternya juga nggak bisa semua dokter ya. Iya. Kayak ada partner USCIS, dokter-dokter yang dipilih itu. Nah kebetulan ada di sini BR-nya banyak sih. Terus kita ke situ ambil darah, terus dari situ tahu kayak oh lu yang belum tuh ini lu butuh ini. Ya udah, so kita vaksin dari itu semuanya. Ya, jadi setiap negara tuh ada kuotanya per tahun bisa di-approve berapa. Kayak negara asal, kayak negara Tempat lu lahir, ya. Kalau kita kan Indo. Iya, di Indonesia tuh di sini nggak begitu banyak orang Indonesia, jadi tuh nggak ada antrian lah bisa dibilang. Jadi tuh nggak ada backlog. Tapi kalau dari negara-negara yang rame banget kayak India atau Cina, kadang-kadang lu bisa apply I-140, lu bisa udah di-approve. Tapi buat apply I-485-nya lu mesti nunggu, karena banyak orang-orang dari tahun-tahun yang dulu yang masih menunggu juga. Iya, kalau nggak salah India total nunggunya bisa kayak beberapa puluh tahun. Iya, maybe 20-30 tahun, which is crazy. Iya. Kayak gue nggak ngerti kalau gue harus nunggu kayak gitu sih, gue mendingan pindah ke negara lain aja. Iya. Kalau Cina sekitar 5-7 tahun ini. Iya, kalau nggak salah sekitar segitu. Dan Indonesia nggak ada backlog, jadi lu bisa apply I-140 itu dan I-485 at the same time. Terus itu udah semua itu nanti bakal dipanggil ke kantornya USCIS buat kayak biometrik ya, diambil sidik jari lu. Kan selalu di interview, tapi kemarin gara-gara COVID kan, ya jadi nggak boleh bertatap muka, dan juga makin lama makin banyak tuh antriannya. Jadi mereka
decide buat skip. Jadi banyak orang yang di skip, tapi ada juga yang tetap jalan interview. Jadi itu juga case by case gitulah, tergantung case lu, tergantung yang handle case lu siapa, semuanya ada peran di situ. Iya. Itu kita nggak dapet interview ya, enak ya. Jadi kayak di skip dan kita akhirnya di approve. Iya, total kira-kira proses Di proses tuh sekitar 1,5 tahun maybe. sekitar 1,5 tahun ya, with all the kayak dokumen gathering segala macam. Jadi sekarang kita berdua udah green card holder di sini. Kalau green card gak expirednya every 10 years. Iya, jadi tuh green card expire every 10 years, tapi dibilangnya juga sebenarnya biarpun expire lu tetap green card holder technically. Iya. Lu nggak kayak kehilangan lu punya status gitu. Unless lu kayak keluar dari negara ini selama lama gitu, mungkin 6 bulan terus tahun lu keluar, itu bisa lu punya green card. Atau lu melakukan tindakan kriminal, lu juga bisa dideportasi. Agak panjang ya, green card emang prosesnya lebih panjang gitu. Iya. And then the next step adalah citizenship. Section tentang citizenship. Iya. Jadi kita harus berapa tahun di green card status sampai bisa daftar citizenship? Ya, kalau dari employment base tuh perlu 5 tahun dulu jadi green card holder atau permanent residence, baru jadi bisa apply buat citizenship. Kalau lu menikah dengan US citizen, lu bisa nunggu 3 tahun doang. Ya, nah prosesnya biasa apply form, si dokumen-dokumen, and then habis itu Ada tesnya. ada tesnya. Iya, tesnya adalah tes bahasa Inggris. US history kayak sejarah-sejarah Amerika gitu. Iya, sama bahasa Inggris gitu doang. Iya. Paling sama di interview. Iya. Terus ya gitu doang sih. Kalau kita orang Indo, lu tau sendiri kan Indo nggak kasih dual citizenship. Jadi biasanya kalau orang Indo gitu kayak kita mau jadi US citizen kita harus kayak lepas paspor Indo. Jadi harus pilih satu begitu. Kalau US sendiri nggak peduli soalnya US allow multiple citizenship. Iya. Nanti kita bakal taruh di sini nih totalnya. Total time kita Berapa jam? Kita total 8 mile ya tadi. Nanti ada statusnya juga. Iya. Oke, kalau begitu kalau ada komen atau questions Kasih tahu aja kayak di komen ya. Terus, Disclaimer, ini bukan legal advice ya. Kita cuman kayak share pengalaman kita tentang visa. Iya. Mungkin juga prosesnya bisa berganti-ganti karena kan memang proses begitu selalu berubah-ubah. Tapi itu cuman share pengalaman kita. Iya. Oke deh. Thanks guys for watching. See you at the next one. Bye.